Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia, tetapi bukan Timnas Indonesia senior, namun Timnas Indonesia U20 yang akan bermain di sebuah turnamen yang namanya Mandiri Challenge Cup Under-20 yang akan dimulai besok dengan pertandingan pertama lawan Jordania, kemudian hari Senin dengan pertandingan kedua lawan Syria, dan hari Kamis nanti, pekan depan, tanggal 30 Januari, pertandingan ketiga lawan India. Turnamen ini akan dimanfaatkan oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri dalam rangka persiapan atau mematangkan para pemain yang nanti akan berjuang di Piala Asia U20 yang akan dimainkan bulan depan. Jadi teman-teman, saya pikir dalam hal ini federasi telah menyiapkan yang terbaik bagi Timnas Indonesia U20 agar para pemain bisa merasakan sebuah laga uji coba sebelum nanti mereka turun di ajang sebenarnya, yaitu Piala Asia U20. Karena Piala Asia U20 ini, Timnas Indonesia nanti akan gabung satu grup dengan Uzbekistan yang merupakan juara bertahan, dan mereka memang track recordnya bagus di Piala Asia U20. Iran ini juga tim yang kuat, dan Yemen. Tapi saya pikir untuk saat ini alangkah baiknya Indra Safri fokus bagaimana mematangkan game plan-nya di 3 pertandingan uji coba ini. Dan untuk itu Indra Safri baru saja memanggil beberapa pemain yang akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20 untuk Mandiri Challenge Cup Under-20 atau Mandiri Under-20 Challenge Series ya. Terserah kita mau namakannya seperti apa ini turnamen, tapi ini turnamen yang sangat baik bagi para pemain. Mereka juga ini jadi seperti simulasi nih Piala Asia U20 karena jeda waktunya juga tidak begitu banyak, karena nanti kan di Piala Asia U20 juga akan bermain lawan 3 tim ya, walaupun ya tidak ada tim yang mirip seperti Uzbekistan, tapi ada Jordania dan juga ada Syria dan juga ada India ya. India juga bukan tim yang bisa diremehkan. Ya, pada saat ada uji coba Timnas Indonesia U17, sekali mereka menang, sekali lagi mereka kalah kan lawan India. Jadi pemain-pemain yang dipanggil oleh Indra Safri adalah Ikram Al-Ghifari, ini yang feeling saya akan menjadi penjaga gawang utama. Ada Iwayan Artawiguna, ada Fitra Maulana Ridwan. Saya harapkan 3 penjaga gawang ini akan mendapatkan menit bermain ya, karena tentu ini adalah sebuah ajang uji coba atau pemanasan. Jadi saya harapkan Indra Safri bisa memberikan ketiga penjaga gawang ini menit bermain. Ya tergantung nanti berapa banyak mereka mendapatkan menit bermain. Di back, ya ini adalah inti kekuatan dari Timnas Indonesia U20 karena begitu banyak pemain yang bisa bermain di posisi pertahanan. Ada Alvarezi Buffon yang feeling saya akan menjadi pilihan utama. Kadek Arel sudah pasti. Ada Sultan Zaki, ada Meshal Hamza, ada Rizjar Nurfiat, ada Welber Jardim. Nah, Welber ini bisa bermain di sebelah kanan ya, sebagai fullback kanan nih kayaknya nih. Atau kayaknya dia lebih baik di tengah ya, tapi tengah sudah ada banyak pemain juga di tengah. Ya bisa juga dia bermain di tengah. Kemudian ada Shewa Rustanto, ada Mufli. Nah, Mufli yang bisa bermain juga di back kanan. Tergantung nanti formasinya 3-4-3. Kalau 3-4-3 berarti bermain di wing back dia. Ada Iqbal Gwijangge, ada Ahmad Zidan, ada Donitri Pamungkas. Donitri sudah pasti bermain di sebelah kiri. What a player. Dan dia adalah kapten dari Timnas Indonesia U20. Di tengah ada Evandra Florasta. Nah, ini pemain yang bagus loh. Ya, nanti lihat saja kalau dia diberikan menit bermain. Tony Firmansyah, pemain yang sudah matang di kompetisi domestik, sering bermain bagi Persebaya Surabaya. Ada Tiri Adriano. Nah, ini saya belum pernah melihat ya permainan dari pemain ini. Ada Fandi Bagus, ada Aditya Warman, ini pemain Persija. Aditya bagus di tengah. Di depan, ini juga penting karena kita perlu juga finisher. Marcelinus Amaola, dia juga biasa dimainkan. Rizky Afrizal, ini kemungkinan akan dimainkan. Arkan Kaka, kemudian ada Gala Pagamo. Gala ini pemain muda dari Semen Padang ya, sudah mencetak gol juga ya di Semen Padang ya. Ada Aulia Rahman, bisa juga dia dimainkan. Ada Ragil, Arkan Kaka ya, tadi saya lupa udah sebut atau belum namanya. Kemungkinan nih dia juga akan diberikan menit bermain. Arliansyah, Jens Reven, oke, Jens Reven harus dijaga juga. Jangan juga diforsir, karena inilah adalah target man dari Timnas Indonesia U20. Kan itu kan faktanya ya. Pada saat Piala AFF juga dia mencetak banyak gol. Pada saat penyisian untuk lolos ke Piala Asia U20 juga dia mencetak banyak gol. Dan Jehan Pahlevi, Jehan ini bisa bermain di kanan juga. Nah, apa sebetulnya yang dicari oleh Indra Safri dari 3 pertandingan persahabatan nih? Bisa dikatakan persahabatan lah ya. Dan akan bertemu 3 tim, kemudian tim dengan poin tertinggi ya tentu yang akan menjadi juara. Tapi saya pikir yang diincar bukan juara. Ya kalau bisa menjadi juara atau bisa menjadi pemenang, yaitu jelas plus poin. Tapi bagi Indra Safri yang perlu dia cari adalah kerangka dari tim ini. Oke, memang sebelumnya sudah bermain di kualifikasi Piala Asia U20, sebelumnya lagi di Piala AFF.
tapi kerangka tim juga perlu dibentuk dengan tidak banyak melakukan perubahan. Artinya, supaya nanti pada saat sudah turun di Piala Asia U20, nah kerangka tim ini bisa dijaga. Karena dengan adanya kerangka tim, tentu chemistry di antara para pemain akan bisa terbentuk. Karena ini bukan timnas Indonesia senior, yang para pemainnya aktif main di klub. Tapi ada beberapa pemain, dari pemain-pemain yang dipanggil oleh Indra Safri itu tidak aktif bermain di klub mereka masing-masing. Nah berarti memang mereka perlu yang namanya menit bermain secara bersamaan untuk mendapatkan kolektivitas tersebut. Ya Donitri juga kan tidak selalu bermain bagi Persija, Ikram juga sama, ya di klubnya tidak selalu bermain. Nah jadi Kadek Ariel oke lah dia sering bermain bagus. Alfrezi Buffon ya sebelumnya sering bermain, tapi sekarang saya sudah lihat dia jarang bermain karena begitu banyak pilihan back di Borneo FC. Aditya Warman juga kita tahu jarang bermain. Jadi mereka perlu mendapatkan menit bermain. Nah yang saya harapkan Indra Safri bisa memberikan semua pemain menit bermain tersebut, tidak selalu artinya mereka perlu bermain sebagai starter karena kan yang akan main hanya 11 pemain, tapi lain-lain pemain kasih mereka kesempatan. Dan juga style of play, ini juga sangat penting, style of play maunya seperti apa. Kalau yang saya ingat Indra Safri itu possession, masuk ke sayap, cutback. Possession, masuk ke sayap, cutback. Gak ada masalah. Asalkan dengan gaya tersebut bisa dipertahankan konsistensi dalam urusan menciptakan banyak peluang emas dan tentunya conversion rate. Yang sekarang kita tahu kita punya yang namanya Jan Slaven. Jadi kolektivitas, style of play, terus bagaimana caranya menghadapi situasi yang sulit di atas lapangan dengan mengaplikasikan plan B, dengan mengaplikasikan plan C. Plan C itu biasanya sudah termasuk dengan yang namanya pergantian pemain jelang pertandingan berakhir. Dan juga melihat progres dari para pemain, bukan saja secara teknis. Saya yakin secara teknis ini adalah pemain-pemain yang terbaik yang dipilih oleh Indra Safri. Tapi sayangnya kan Baker tidak bisa ikut ya, karena dia disuruh pilih oleh klubnya. Main di Piala Asia U17 atau Piala Asia U20, ternyata Indra Safri mengatakan lebih baik dia bermain di Piala Asia U17. Oke, fine. Tapi secara teknis nih, saya melihat pemain-pemain yang berada di dalam skuad ini, yang dipanggil oleh Indra Safri gak ada masalah. Ini jujur, secara individu. Tapi fisik juga harus kuat. Kenapa? Karena nanti di Piala Asia lawan-lawannya ini adalah lawan-lawan yang tangguh. Uzbekistan, Iran, Yaman, ini gak akan gampang bagi mereka. Dan kita tahu ya, kalau bisa ya timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi ini. Sebelumnya kan tidak bisa bermain ya, karena di Piala Dunia U20 karena dibatalkan ya, diselenggarakan di Indonesia. Nah, saya melihat peran pemain-pemain di tengah ini juga harus diaktifkan untuk bisa memberikan suplai bola. Pemain seperti Tony Firmansyah, dia memang adalah pemain yang baik. Aditya Warman, di depan, ya kalau memang memakai formasi 3-4-3 atau 4-3-3, kan Indra Safri juga sebelumnya sering memakai formasi 4-3-3. Ya penyerang sayap ini harus aktif feeding bola, jangan juga terlalu egois untuk syuting langsung, karena ya kalau syuting langsung itu yang dikhawatirkan menguras tenaga. Jadi memang permainan para pemain di level U20 ini harus mengutamakan bagaimana mereka bisa mencari rekannya yang free. Caranya itu adalah harus lebih sabar dalam urusan bermain. Nah kadang-kadang para pemain kita tuh semangatnya ketinggian. Pada saat semangatnya ketinggian, keputusannya tuh diambil terlampau cepat. Pada saat keputusannya diambil terlampau cepat, itulah adalah momen di mana para pemain kita biasa melakukan kesalahan. Nah, hal-hal seperti ini yang saya pikir perlu diantisipasi oleh Indra Safri dengan memberikan pemahaman kepada para pemain muda bahwa mereka harus lebih bersabar dan tidak perlu yang namanya khawatir ataupun takut. Karena mentalitas juga sangat penting, mental harus kuat. Pada saat nanti turun di Piala Asia U20, nah dimulai dengan pertandingan-pertandingan uji coba sekarang ini, 3 tim yang berat menurut saya. Jordania akan bermain di Piala Asia U20, Syria juga akan bermain di Piala Asia U20, dan bukan tidak mungkin jika timnas Indonesia kita bisa lolos dari fase grup di Piala Asia U20 akan ketemu juga salah satu dari 2 tim ini, Jordania atau juga Syria. Jadi ya sekarang adalah momen bagaimana Indra Safri juga bisa memantapkan visi dari para pemain. Visinya itu satu, bagaimana caranya bisa mendapatkan poin demi poin nanti di Piala Asia U20. Dimulai juga dengan keseriusan di laga uji coba ini. Jadi seperti yang tadi saya katakan, oke, laga uji coba atau persahabatan, ya terserah apa yang mau kita namakan. Tapi ya memang sih saya yakin bahwa targetnya bukan untuk menjadi juara atau ya menang terus-menerus di 3 pertandingan ini. Tetapi para pemain tetap harus serius menganggap laga uji coba ini seperti pertandingan resmi. Nah, itu mindset yang perlu dijaga oleh para pemain sehingga nanti mereka turun di Piala Asia U20, mindset atau mental juara itu bisa mereka pertahankan. Memang tidak akan mudah, tetapi kita tahu bahwa Indra Safri punya track record yang baik untuk bisa mempersembahkan
sesuatu yang positif seperti menjadi juara sebelumnya di Piala AFF di level 19, kemudian juga mendapatkan medali emas kan di SEA Games yang lalu. Jadi teman-teman, kita tunggu 3 pertandingan ini. Kebetulan besok saya akan siaran pertandingan pertama Indonesia lawan Jordania yang akan live. Dan saya harapkan teman-teman live di Indosiar, dan saya harapkan teman-teman juga akan menonton pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang feeling saya akan berlangsung seru teman-teman, karena baik Jordania dan juga Syria memanfaatkan laga uji coba ini sebagai persiapan mereka juga. Jadi ini bukan artinya mereka menganggap ini hanya sebuah pertandingan eksibisi, enggak. Itu juga yang saya katakan, bahwa ini bukan laga eksibisi. Ya, walaupun memang ini adalah laga uji coba, tapi ini bukan laga eksibisi. Nah, saya ingin lihat nih. Nah, sebentar. Nah, itu dia. Ya kan, nah, live di Indosiar. Nah, itu dia. Jadi besok Indonesia lawan Jordania, kita rapatkan barisan teman-teman, kita mendukung timnas Indonesia kita. Dan seperti yang selalu saya request kepada teman-teman, ya janganlah sedikit-sedikit kalian menghina dan menghujat para pemain kita, apalagi para pemain muda kita, karena mereka dalam proses untuk develop, untuk berkembang menjadi pemain yang kuat, agar mereka nanti suatu hari juga bisa bermain bagi timnas Indonesia senior. Jadi teman-teman, kita mendukung perjuangan dari para pemain muda kita di Mandiri Under 20 Challenge Series ini. Tentu ini adalah sebuah kesempatan yang baik bagi mereka untuk memanfaatkan uji coba. Setelah itu, jangan lupa ada Piala Asia U20. Tentu saya akan memberikan review dari pertandingan-pertandingan yang akan dimainkan timnas Indonesia U20 di Mandiri Under 20 Challenge Series ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.